Haleluya. Shalom semua, puji Tuhan. Setelah sekian tidak membuat recording, haleluya, terima kasih atas segala galakan-galakan yang telah diterima untuk teruskan ajaran online. Yang dikasih dalam Tuhan, tanpa melengahkan masa, mari kita berdoa. Dan kepada kalian yang kali pertama menyertai channel ini adalah channel Mencari Wajah Yesus Ministry. Dan saya Pastor Daniel Nijar. Haleluya, marilah kita berdoa untuk sesi kali ini. Untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama. Amin. Bapa di surga, kami serahkan waktu dan masa ini kepada Engkau. Engkau terus berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan dahsyat. Apabila firman-Mu terus diajar dan kami mendengar firman-Mu, iman terus bangkit. Bapa kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga dan rencana-Mu yang sempurna terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami berdoa ledakan Roh Kudus yang dahsyat. Revival pada pengakhir zaman ini terjadi. Agar nama Yesus dimuliakan, kerajaan surgawi-Mu Tuhan berkuasa di bumi seperti di surga. Agar Engkau terus urapi umat-Mu Tuhan, haleluya, dan pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, haleluya, kami berdoa agar kami terus menjadi setia sehingga kedatangan Yesus kali kedua. Bapa di surga, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Engkau mengambil alih, Engkau berbicara. Agar umat-Mu terus ya Tuhan terbina dalam imannya, diberkati menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasih dalam Tuhan, pada waktu ini saya ingin membawa perkongsian firman Tuhan yang judulnya adalah mengenai persiapan pengakhir zaman. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin memulakan perkongsian firman kali ini dengan ayat firman Tuhan daripada Matius 24 ayat 3. Haleluya. Ini adalah cerita apabila murid-murid Yesus menanya Tuhan mengenai bilakah tanda akhir zaman. Oke, kita terus membaca di 24 ayat 3. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak perkara sedang terjadi secara global. Dan ada satu perkara menurut firman Tuhan yang kita perlu tahu. Kita perlu kenal apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, di mana kita tidak perlu khawatir ataupun dikuasai oleh ketakutan. Karena ada sesuatu yang luar biasa dan dahsyat Tuhan ingin lakukan di akhir zaman ini, di mana engkau dan saya harus begitu gairah, hati terus semarak melayani Tuhan dan setia dalam doa syafaat, dan terus dalam pelayanan penginjilan. Yang dikasih dalam Tuhan di akhir zaman ini, haleluya, ada satu janji ilahi di mana Tuhan ingin membawa satu revival, kebangkitan rohani yang dahsyat. Yang dikasih dalam Tuhan, ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian kepada semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Yang dikasih dalam Tuhan, hanya satu jalan, satu caranya sahaja di mana seluruh dunia menerima Injil kerajaan surgawi, yaitu ledakan Roh Kudus, kebangkitan rohani yang terakhir dan terdahsyat. Haleluya. The revival of the Holy Spirit, di mana terjadinya kebangkitan rohani yang dahsyat yang akan membawa bangsa-bangsa, jiwa-jiwa kepada Yesus sendiri. Saya ingin jemaat Tuhan diteguhkan dalam iman. Jangan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jangan dipenuhi dengan ketidakpastian. Karena kita ada berita baik. Haleluya. Oleh itu saya ingin istiharkan sesuatu dengan jelas. Kebangkitan rohani yang dahsyat akan terjadi. Oleh itu selaku dan sebagai persiapan pengakhir zaman adalah untuk persiapan memastikan revival ini terjadi. Haleluya. Yang dikasihi dalam Tuhan. Ia datang dengan amaran. Karena pada pengakhir zaman ini ada juga ramai penipu-penipu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan datang untuk sebarkan penipuan dan juga akan membawa penyelewengan kepada Injil yang sebenar yang akan menyungsangkan jemaat Tuhan. Oleh itu marilah kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita lihat di ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, berwaspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ia sangat senang untuk kenal pasti mereka yang sudah disesatkan apabila seorang pribadi katakan, akulah Yesus, sangat senang untuk camkan bahwa mereka sudah sesat. Tapi sebenarnya dalam ayat ini, ia mengatakan bahwa penyesat-penyesat tidak ada masalah untuk mengaku Yesus adalah Mesias. Itulah yang sangat-sangat susah untuk dikenal pasti jikalau seseorang pribadi mengaku Yesus adalah Tuhan, adakah dia sesat ataupun tidak? Tetapi dalam firman Tuhan, sangat jelas ia katakan bahwa ramai akan mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka adalah penyesat.
Oleh itu marilah kita berhati-hati berwaspada, karena ayat seterusnya adalah dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis akan coba sedaya upaya niat untuk tawarkan ataupun perlambatkan kebangkitan rohani daripada terjadi. Yang dikasih dalam Tuhan, mari kita pergi kepada firman Tuhan yang seterusnya tanpa melengahkan masa. Ulangan 13 ayat 1 sampai 4. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Ayat 2, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Yang dikasih dalam Tuhan, ada ramai yang sedang istiharkan, aku mimpi, aku menerima penglihatan daripada Tuhan dan Tuhan katakan ini dan Tuhan katakan itu. Yang langsung tidak selari dengan firman Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah dan berwaspadalah kepada golongan liar yang mengangkat diri selaku hamba Tuhan, tetapi sebenarnya mereka bukanlah hamba Tuhan, tapi hanya menyatakan penipuan atau satu dusta untuk menyesatkan umat Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, kita terus membaca ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yahweh Elohimmu harus kau ikuti, kamu harus takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Sebab itulah sangat penting untuk kita mendalami firman Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Meluangkan masa menyelidiki, mendalami, dan menerima ajaran firman Tuhan yang lengkap daripada Kejadian sampailah ke Wahyu. Untuk mengenal pasti adakah seorang yang memanggil diri atau mengangkat diri selaku hamba Tuhan. Ya, sebagai seorang nabi, seorang pendoa syafaat dan mengaku dia melihat dan dia melihat, tetapi penglihatan ataupun pernubuatannya tidak selari dengan firman Tuhan yang lengkap. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita tidak senang tertipu kepada golongan ini yang mengangkat diri selaku hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka hanya penyesat karena yang mereka mimpikan tidak selari dengan firman Tuhan. Yang mereka bernubuatkan itu tidak selari dengan suara Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita kuatkan diri dalam doa dan dalam firman Tuhan, supaya mengenali Tuhan segenapnya, dengan intimnya, haleluya, supaya tidak senang tersongsang. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita lari kepada doa, dan bukannya lari kepada gua. Ini ada satu bahasa kiasan. Jikalau adanya ajaran yang mengajar kita lari, bukannya kepada Tuhan, tetapi lari daripada keadaan. Mungkin juallah segala harta bendamu dan tapuklah di dalam gua. Yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu berwaspada. Dan mereka, golongan ini, menyatakan bahwa sebagai persiapan pengakhir zaman, kita harus menjual segala harta benda kita dan lari ke hutan. Untuk lari daripada waktu-waktu susah. Yang dikasih dalam Tuhan, ia cukup tidak alkitabiah. Yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin tegaskan sekali lagi, larilah kepada doa dan bukanlah kepada gua. Yesaya 2 ayat 19, maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit nakuti bumi. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita persiapkan diri untuk kebangkitan rohani yang dahsyat ini. Dan kuncinya adalah penerobosan dalam doa. Janganlah lari kemana-mana selain kepada Tuhan dan dalam doa syafaat. Kerana di dalam sejarah, setiap kebangkitan rohani yang terjadi adalah hasil daripada doa syafaat. Kebangkitan rohani di Bario, haleluya. Kebangkitan rohani di merata tempat di seluruh dunia, ia terjadi kerana doa syafaat. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kebangkitan rohani dapat terjadi, kita mesti mainkan peranan untuk satukan hati, berdoa syafaat dan kesungguhan supaya kebangkitan rohani ini terjadi. Yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang terjadi 2000 tahun yang dahulu pada hari Pentakosta. Haleluya. Yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum waktu-waktu susah, revival lah yang terlebih dahulu harus terjadi. Contohnya, sebelumnya air bah terjadi, Tuhan sudah persiapkan Nuh
dan keluarga untuk persiapkan bahtera untuk selamat. Sebelum Tuhan menghujani arang dan batu api kepada Sodom dan Gomora, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham, dan Tuhan sudah persiapkan Lot untuk melarikan diri daripada bencana tersebut. Oleh itu yang dikasih dalam Tuhan, segenap hati saya percaya sebelum terjadi hari-hari yang sulit, kebangkitan rohani haruslah terlebih dahulu terjadi supaya ribuan demi ribuan jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Dan engkau dan saya selaku umat yang percaya dapat dipeliharakan, haleluya, dan terlepas daripada waktu-waktu susah seperti tersebut. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita pergi kepada firman Tuhan. Di dalam bab yang sama, tadi adanya satu kumpulan yang lari kepada gua, ya, untuk melarikan diri pada waktu-waktu susah. Sampailah mereka melarikan diri daripada Tuhan pada kedatangannya kali kedua. Yang dikasih dalam Tuhan, yang kita ingin lakukan, yang ingin kita capai adalah untuk persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Dan sebelum waktu-waktu sulit, sebelum kedatangan Yesus kali kedua, revival perlu terjadi terlebih dahulu. Haleluya. Kita pergi kepada bab yang sama tetapi ayat yang lebih awal, Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Haleluya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ia adalah hari-hari akhir zaman seperti sekarang ini. Pada zaman ini. Haleluya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yes, revival terjadi. So itulah bangsa-bangsa berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Haleluya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada waktu kebangkitan rohani terjadi, ramai akan bondong-bondong mencari anak-anak Tuhan karena engkau dan saya mempunyai Yesus. Dan yang kita perlu ajarkan mereka adalah firman Tuhan karena hanyalah Injil keselamatan ini menjaminkan keselamatan. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, apabila engkau dan saya berdoa dan kesungguhan, jangan tawar hati karena apa yang sedang terjadi di seluruh bumi. Marilah kita kembali fokus mencari wajah Yesus dengan kesatuan on-site, online. Kita berdoa bersama-sama dengan kesungguhan hati supaya kebangkitan rohani yang dahsyat terjadi. Karena kemuliaan terakhir akan lebih luar biasa daripada kemuliaan yang dahulu, kata firman Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, dalam Lukas 3:21, apabila kita berdoa, surga terbuka. Apabila anak-anak Tuhan berdoa dengan kesungguhan, surga terbuka. Haleluya. Karena adanya satu janji, akan adanya pencurahan sekali lagi. Pentakosta sekali lagi. Now Pentecost. Ia akan terjadi sekali lagi. Supaya ramai akan dijamah oleh Tuhan dan kuasanya. Haleluya. Ini adalah waktunya kita bangkit dalam iman, dalam doa syafaat, dalam merenungkan dan mendalami firman Tuhan. Persiapkan diri untuk kebangkitan rohani. Haleluya. Kisah para Rasul, bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kebangkitan rohani akan menyebabkan, memberikan kesempatan untuk menginjil, membawakan berita baik ini kepada golongan yang belum lagi menerimanya, malah belum mendengar mengenai nama Yesus. Yang dikasih dalam Tuhan. Menerima Roh Kudus bukan setakat berbicara dalam bahasa roh. Ia adalah complete set. Ia perlu disusuli dengan kuasa. Dan gereja hari ini sangat memerlukan kuasa. Bukan saja hamba-hamba Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, tetapi setiap mereka yang percaya. Janji Tuhan adalah kepada semua yang percaya. Yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana Pentakosta terjadi, kebangkitan rohani yang terdahsyat yang pernah gereja melihat. Pentakosta. Mari kita kembali bagaimana Pentakosta terjadi. Karena kita mau sekali lagi Pentakosta tersebut terjadi pada zaman ini. Haleluya.
Bagaimana Pentakosta terjadi? Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Adanya ketekunan, adanya kesungguhan, adanya kesatuan. On-site, online. Marilah kita berdoa yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga sesuatu yang dahsyat terjadi. Tidak perlu dipenuhi ketakutan, tetapi dipenuhi keimanan dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya dan saya ingin nubuatkan, saya ingin istiharkan kebangkitan yang dahsyat. Revival of the Holy Spirit. The last revival of the Holy Spirit. Haleluya. Kebangkitan rohani, Roh Kudus yang terakhir, teragung akan terjadi pada zaman ini dalam nama Yesus. Dan bukan setakat memberi diri sehati sejiwa berdoa mencari wajah Tuhan. Tetapi juga paling penting untuk memelihara kebangkitan rohani kali ini bukan setakat berdoa dan terjadinya ledakan Roh Kudus, kebangkitan rohani terdahsyat, pengalaman luar biasa daripada Tuhan. Dijamah Roh Kudus, bukan setakat itu, tetapi kita mau memelihara kebangkitan rohani ini supaya bertahan sampailah Maranatha. Bagaimana caranya? Apabila kita mendalami firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan memelihara api revival akan terus bakar dan semarak. Dan lebih lagi, kita mau melihat api Roh Kudus bakar sampailah tidak terkawal sehingga bangsa-bangsa mengalami api Roh Kudus tersebut. Ayat 20, mereka mendalami apa yang tertulis. Firman Tuhan, Alkitab. Haleluya. Firman Tuhanlah yang akan memastikan revival ini dipeliharakan sampailah Maranatha. Berilakan diri kepada doa, berilakan diri kepada firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Jangan telan apa sahaja nubuat-nubuat yang datang daripada mereka yang mengangkat diri selaku hamba Tuhan. Sebab itulah kita perlu kenal Tuhan dan kenal suaranya secara pribadi. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan. Saya berdoa agar kalian digalak oleh firman Tuhan. Dan jangan gentar dan jangan tertipu oleh golongan ini yang katakan aku mimpi, aku mimpi. Dan jangan benarkan mereka songsangkan kita untuk lari kepada gua. Untuk bersembunyi. Yang dikasih dalam Tuhan. Yang kita perlu dan harus lakukan adalah persiapan rohani. Karena itulah yang akan membawa kebangkitan rohani dalam nama Yesus. Sekali lagi saya ingin tegaskan, jangan lari kepada gua, tetapi larilah kepada doa. Larilah kepada Yesus, carilah wajahnya, haleluya. Dan biarlah hati kita terus berkobar-kobar dalam nama Yesus. Dan kepada engkau dan saya, kita yang percaya, kitalah yang akan membawa revival tersebut kepada penghujung bumi. Menjadi saksi-saksi dari Yerusalem. Mari kita berdoa, Bapa di surga, kami berdoa agar umat-Mu ya Tuhan bangkit dalam iman dan tidak dikuasai dalam ketakutan, memberi diri dalam ketekunan dan kesatuan, mencari wajah-Mu dalam doa syafaat. Bapa di surga, memberi diri untuk membaca firman-Mu, mengenali suara-Mu Tuhan, agar Roh Kudus akan melakukan sesuatu, agar hati kami berkobar-kobar dengan api-Mu Tuhan, agar kebangkitan rohani terjadi Tuhan, haleluya. Nah, kami berdoa, kami menjadi saksi-saksi dari Yerusalem kami Tuhan, sampailah ke penghujung bumi. Bapa di surga, kepada semua pendengar, haleluya, firman Tuhan dan video ini, Tuhan, rakaman ini, biarlah mereka menerima pengurapan, kebangkitan rohani yang dahsyat, api Roh Kudus, haleluya, bakar di hati, urapan mengalir dan bekerja, bangkitkan mereka yang mati rohani, mereka yang tawar hati, patah hati, agar mereka kembali kepada pangkuan-Mu Tuhan, melayani Engkau sekali lagi, haleluya, dan menjalinkan hubungan yang intim, tidak tertipu, haleluya, oleh golongan-golongan yang sesat ini, tetapi terus berikan diri di kaki-Mu, mencari wajah-Mu. Yesus, nyatakan rencana-Mu. Oleh itu kami akhiri doa kami dan sesi, haleluya, perkongsian firman ini dengan doa, datanglah Tuhan kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami yang percaya dan kami yang menyahut urapan, panggilan, cabaran, memastikan kebangkitan rohani terjadi di bangsa kami sendiri, haleluya, di kampung kami, pekan kami, di ibu kota di mana kami berada, untuk melihat revival ini terjadi. Haleluya, dimuliakan nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami yang percaya katakan, amin, amin, amin.